Baik, di sini ada handphone yang saya kerjakan. Kerusakannya hampir sama dengan handphone yang kemarin. Serupa tapi tak sama. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bersama permasalahan handphone ini seperti apa. Di sini handphonenya restart, hanya sampai logo Oppo dan belum sampai sempat masuk ke boot kedua dia udah mati lagi. Di sini saya coba charger ya untuk melihat perbedaan dengan kerusakan handphone yang kemarin. Ini kerusakannya, permasalahannya sama ya, boot loop atau mati yang restart, tapi belum tentu kerusakannya sama atau penanganannya sama. Di sini pada handphone ini, jika handphone ini dicas, handphonenya bisa lanjut booting ya sampai ke menu animation dan masuk ke menu awal ya, kemungkinan kita lihat sama-sama. Dan benar, handphonenya bisa masuk ke menu awal. Jika dibandingkan dengan handphone yang kemarin ya, yang kita kerjakan, jika dicas hasilnya sama saja. Di sini handphonenya saya cas dan berhasil masuk ya ke menu utama, dan ketika casnya saya lepas, apa yang terjadi? Mari kita lihat, handphonenya malah mati dan restart ya. Berulang seperti itu, siklusnya seperti itu. Boot loop alias boot kembali seperti itu. Di sini saya akan coba bongkar dan saya sertakan video yang kemarin ya. Bisa diperhatikan pada video yang saya lingkari. Kerusakannya hampir sama ya, problemnya hampir sama, masalahnya sama ya, restart, mati total, restart, boot loop. Dan di sini apakah kerusakannya sama? Tentu tidak ya. Di sini saya akan coba cas dan kita sama-sama perhatikan ya. Di handphone sebelumnya kalau saya cas dia bisa masuk menu, dan di handphone yang satunya yang kemarin kita kerjakan, jika dicas dia malah mati dan kembali restart, dia nggak bisa hidup, terus berulang seperti itu. Jadi perbedaannya ya ada di situ ya. Walaupun problemnya atau masalahnya sama restart, tapi penanganannya tentu berbeda. Nah di sinilah pentingnya analisa ya. Makanya saya dari kemarin saya bilang, analisa itu sifatnya krusial ya, menentukan tindakan yang kita ambil seperti itu. Untuk handphone ini kerusakannya tentu berbeda ya dengan handphone yang kemarin. Kalau kemarin saya asumsi dan terbukti bahwa yang rusak adalah fleksibel, dan di sini yang bermasalah adalah baterai ya. Di sini saya akan coba, sebelum mengganti baterainya, di sini saya akan coba untuk melakukan jumper untuk BMS-nya, untuk melakukan pengujian ya. Tapi di sini akan saya ganti baterainya ya. Di sini saya nggak melakukan jumper, tapi solusinya akan mengganti baterai. Tapi di sini saya hanya melakukan pengujian sebelum melakukan penggantian baterai. Lebih tepatnya membuktikan asumsi saya bahwa handphone ini restart karena baterai ya. Dan di sini sudah nggak dicas dan dia handphonenya bisa melanjutkan booting ya, dan sampai ke boot animation dan masuk ke menu utama tanpa harus dicas lagi. Tentu di sini sudah jelas ya, yang bermasalah adalah baterai, tepatnya adalah BMS ya. Banyak yang mengambil solusi baterai hanya di jumper dan diserahkan, itu juga opsi, tapi di sini pelanggannya minta baterainya diganti, dan itu merupakan keputusan yang benar ya. Dan di sini saya pastikan saya akan mengganti baterainya sesuai permintaan pelanggan, dan untuk video penggantian baterai saya nggak sertakan. Di sini saya lebih menyertakan pembandingan ya, atau perbandingan untuk kita bisa melakukan compare atau perbandingan perbedaan permasalahannya ya. Jadi masalahnya adalah sama-sama boot loop, tapi penanganannya berbeda ya. Di sini kedua handphone ini saya cas. Dan apa yang terjadi, mari kita saksikan. Gambar A masih boot dan gambar B kembali restart ya.
sementara A tetap aja. Nah, sementara di video atau di gambar A Mas udah melanjutkan booting ya, menu tahapan animasi, sementara di gambar B hanya restart. Ini sudah sangat jelas ya perbedaannya. Jadi kesimpulannya adalah begini: setiap kerusakan handphone atau permasalahan handphone itu, walaupun permasalahannya atau problemnya mirip atau sama, belum tentu penanganannya sama, karena banyak faktor yang harus kita perhatikan. Seperti itu. Terima kasih.